Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bahas kata-kata yang sering saya ucapkan. Burung bagus itu kalahnya bukan dengan burung, tetapi burung bagus itu kalahnya dengan yang punya. Kata-kata ini cukup dalam teman-teman ya. Ini sebagai pesan untuk teman-temanku semuanya, bahwa banyak sekali kasus yang terjadi. Burung sebenarnya adalah burung bagus, tetapi jadi apa teman-teman? Jadi receh atau jadi nggak bagus tuh pengertiannya, gara-gara yang punya terlalu ambisi. Teman-teman, ngomong-ngomong soal burung, bagaimana menemukan titik yang pas pada burung kita, bagaimana burung kita itu bisa kerja dengan bagus di lapangan, burung kita bisa main ngotot dan sebagainya. Itu semua ya yang sering sekali ditanyakan oleh teman-teman di YouTube. Nah teman-teman, saya sering berpesan kepada teman-teman, saat kita bicara dengan makhluk hidup, bukan hanya logika yang kita gunakan, tetapi kita perlu juga ada sugesti. 70% adalah rawatan, 30%-nya adalah sugesti. Apa sih maksudnya? Karena kita berhubungan langsung dengan makhluk hidup teman-teman ya. Kita ini nggak ngomong sama alat. Pakem-pakem dalam rawatan murai batu sudah sering kali saya bahas. Dan kemungkinan kan teman-teman juga sering dengar atau sering melihat bagaimana burung-burung yang sering juara ini dengan settingannya seperti apa. Rata-rata orang mengatakan burung ini hanya memakai jangkrik 5 ekor, 3 ekor, 10 ekor, full protein standar, tanpa obat dan sebagainya. Rata-rata seperti itu. Lantas, kenapa burung mereka itu bisa bagus? Itu tadi loh teman-teman ya, yang teman-teman belum punya, yaitu penjiwaan pada burung yang dirawat. Teman-teman, ngomong-ngomong soal ini semua, ini sebenarnya juga sudah aku buktikan kepada teman-teman. Dikala Om Sanda bisa menyelesaikan permasalahan burung, ya teman-teman mungkin jawabannya datar gitu ya. Ya kalau Om Sanda yang menangani pasti bisa. Om Sanda mengatakan mudah karena Om Sanda bisa. Teman-teman, dalam kasus di burung murai batu bukan hanya sebatas untuk burung yang dirawat ditampilkan menjadi juara, tetapi Om Sanda juga sudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di burung ini ya. Seperti mana burung rusak, burung nggak bisa rontok, burung yang orang bilang itu burung receh lah ya, udah rusak. Ternyata Om Sanda juga udah bisa apa teman-teman, membuktikan bagaimana mengolah burung menjadi burung yang bagus. Oke ya, begitu juga mencetak dari trotolan. Sudah banyak sekali Om Sanda itu menangani dan merawat nih ya murai batu trotolan. Ya mungkin teman-teman banyak keluhannya adalah kenapa burung pastol saya tidak gacor, kenapa burung pastol saya tidak mengeluarkan materi, kenapa burung pastol saya tidak nampil. Itu semua sudah saya suguhkan kepada teman-teman, dan tidak ada satupun murai yang saya rawat dari trotol sampai dia pastol burung itu bermasalah seperti mana yang sering ditanyakan teman-teman di YouTube. Begitu juga dengan peternakan. Orang mungkin menganggap masa sih? Coba kita lihat, coba kita buktikan. Om Sanda sudah bisa membuktikan kepada teman-teman ya, yang tidak umumnya orang pakai. Ada sesuatu yang dikatakan kebanggaan di saat kita bisa membuktikan di mana orang-orang itu menghindari. Seperti mana proses penjodohan. Om Sanda
udah mengajarkan kepada teman-teman bagaimana sih menjodohkan burung dengan cepat dan hasilnya pasti. Penjodohannya cepat, cukup 1 hari, 3 hari paling lama. Burung dimasukkan, produksi, ada anakannya. Kalaupun ada masalah, seperti mana waktu saya buat kandang ternak yang ada di sini kan ada masalah tuh. Kalau waktu di Lampung yang jadi masalah adalah burung barakuda, burung legend yang saya ternakkan memang sulit tuh berproduksi karena mengingat dia usianya sudah tua. Ya kan? Barakuda ini kan udah tua nih, umurnya lebih dari 15 tahun. Bahkan mungkin sekitar 17 tahun tuh umurnya. Saya ternakkan dalam proses penjodohan, bertelur, mengeram, itu normal semua. Tetapi hasil akhir nih, nggak ada isinya. Saya masih merasakan apa teman-teman? Seneng. Karena apa? Karena saya bisa menjodohkan burung dengan karakter yang cukup beringas. Ya, teman-teman juga mengatakan, waduh Om Sanda, mudah-mudahan nanti barakuda cepat punya anak. Tetapi juga ada teman-teman yang, gimana nih suhu? Katanya suhu, kok nggak bisa tuh produksi. Selalu ada orang-orang seperti ini. Dengan perjalannya waktu, saya sabar menunggu 4 kali produksi, ya. 1 kali dia mau ngisi. Artinya apa? Saya juga bisa mewujudkan, ya. Ya mungkin permintaan dari teman-teman yang katanya ini tadi loh ya. Akhirnya barakuda punya anak. Oke, itu adalah warnanya kandang ternak saya di Lampung. Nah, sekarang kandang ternak yang saya buat di sini. Saya sempat mengatakan kepada teman-teman, saya membuat kandang ternak ini tidak mudah. Di mana tempat yang cukup padat, begitu banyaknya intervensi teman-teman ya, mulai dari kebisingan pabrik. Terus di rumah saya ini kan juga ada warung kopi atau kafe ya, yang setiap hari dari pagi sampai malam ramai. Edukasi yang saya berikan kepada teman-teman tetap seperti mana lagu saya. Beternak murai batu itu mudah. Penjodohannya seperti ini, produksinya seperti ini. Ya memang ada permasalahan waktu itu. Apa teman-teman? Anakannya dibuang. Ada juga yang mengatakan, ternyata suhu anaknya juga dibuang gitu ya. Tapi harus diingat, orang itu memang tidak mau teman-teman melihat prosesnya. Saya yakin dan saya bisa pastikan di tempat saya ini tidak mudah untuk beternak murai batu. Lingkungannya yang bermasalah. Tetapi alhamdulillahnya teman-teman, di waktu kurang dari 3 bulan sudah banyak nih anakan yang sudah saya panen. Memang masalah itu ada, tetapi dengan adanya masalah itulah kita bisa belajar. Nah, di situ bukan hanya anak buang aja teman-teman ya, tetapi ada yang telur waktunya menetas malah nggak dirami. Alhamdulillahnya saya inkubator, padahal saya ini anti teman-teman waktu itu ya. Saya tidak punya keinginan mau menetaskan anak itu di inkubator. Alhamdulillahnya menetas dan sekarang juga udah besar-besar. Oke ya. Kenapa saya inkubator? Di situ kan ada masalah, yaitu induknya nggak mau ngerami lagi. Oke, saya pelajari. Oh, ternyata seperti ini, momennya seperti ini. Inilah yang kita butuhkan teman-teman sebenarnya ya. Teman-teman tuh juga jangan hanya pusing dengan bagaimana settingan burung kita, bagaimana merawatnya. Pakemnya sudah saya berikan.
Nah, kalau pakem sudah saya berikan, tinggal teman-teman itu belajarlah untuk menjiwai burung yang dirawat. Saya yakin kok banyak sekali burung-burung bagus. Salah satunya di tempat teman-teman itulah burung bagus. Hanya saja di sini teman-teman itu kurang yakin, kurang pede dengan burungnya. Gimana sih caranya kita itu bisa bicara dengan burung? Kembali lagi ke peternakan nih teman-teman. Ada satu kasus di mana umumnya ada permasalahan napas, ini rata-rata mati. Teman-teman coba lihat video saya saat saya panen anak diesel. Dari pertama saya panen, anak kan udah napas. Coba bayangin teman-teman, betapa terpukulnya saya kan. Di saat yang lain, burung yang sudah nangkring kok dia napas, itu mati. Coba saya pecahkan di situ. Kalau kita bicara tentang logika, pasti langsung kita berikan obat. Ya kan? Antibiotik masuk. Jelas ini kan masalahnya ada di bakteri. Tetapi itulah teman-teman, coba mainkan sugesti. Di situ saya bicara dengan alam bawah sadar saya. Apa yang harus saya lakukan? Antara logika dan sugesti ini tadi, ya, coba kita olah. Logikanya, burung itu, ya, apalagi untuk burung yang masih trotolan anakan tuh teman-teman ya, dia kan masih banyak membutuhkan nutrisi. Di saat kita berikan antibiotik, apa yang terjadi? Bukan saja bakteri jahat yang mati, bakteri baik pun akan mati. Lah burung itu kan sama aja nol akhirnya. Apa yang kita masukkan cuman kenyang, tetapi nutrisi tidak akan terserap dengan baik. Pasti yang terjadi adalah burung akan semakin lemah kondisinya. Apakah burung yang masih nengel-nengel seperti itu mampu? Itu masalahnya. Coba saya merenung. Saya bicara dengan hati saya. Yang saya putuskan apa teman-teman? Saya tidak memberikan obat pada burung itu. Saya biarkan. Hanya saja di situ timing ya. Saya mainkan timing dan momentumnya, gimana caranya menjaga supaya dia itu kuat. Alhamdulillahnya teman-teman, sampai dia besar, sampai dia mandiri, aman, burungnya sehat. Ada juga kasus seperti mana mencret. Mencret ini walaupun nggak banyak peternak-peternak tuh ngomong, saya mewakili para peternak. Mencret ini bahaya. Mencret ini momok. Apalagi kalau udah mencretnya di dalam glodok. Wah, itu pusing tuh. Apa yang dilakukan oleh Om Sanda? Kalau kita bicara logika, langsung saya obati. Gitu ya. Antibiotik yang masuk. Tetapi Om Sanda tidak lakukan itu. Betul Om Sanda obati, tetapi obatnya bukan antibiotik. Karena Om Sanda tahu kalau di antibiotik yang bermasalah adalah itu tadi, dia nol. Bakteri jahat mati, bakteri baik pun mati. Om Sanda itu merenung, bagaimana ini, bagaimana ini. Di saat kita merenung, ada ya, Tuhan itu tidak diam memberikan solusi pada kita. Ya. Anggap aja kita mikir itu aja sebagai doa. Ya, kalau teman-teman itu nggak pakai doa kan teman-teman langsung aja vonis pakai obat, selesai itu. Biasanya sih nggak lolos, ya kan? Peternak-peternak itu loh ya, coba tuh, nggak lolos biasanya. Nah, di sini lolos karena apa? Ya itu tadi, ada pertolongan, ada tangan Tuhan di dalamnya. Coba kita merenung, kita bicara dengan alam bawah sadar kita, kita bicara dengan hati kita, karena kita hubungannya dengan makhluk hidup. Ada keterbatasan antara kita
itu nggak bisa ngomong teman-teman ya. Kita bisa bicaranya dengan hati. Terus hasilnya gimana? Sembuh hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Masalah mencret itu selesai. Nah teman-teman, itu semualah yang saya maksud untuk teman-temanku yang memelihara burung murai batu. Suksesnya dalam memelihara burung murai batu itu 70%-nya adalah rawatan, logika ya. 30%-nya adalah sugesti, penjiwaan. Di mana teman-teman tidak punya penjiwaan ini tadi, maka sulit. Saya yakin kok burung teman-teman itu burung bagus. Hanya saja teman-teman kurang yakin saja. Saya sudah banyak sekali memecahkan permasalahan dari teman-teman yang curhat kepada saya. Yang mereka buktikan adalah pengaminan saja dari Om Sanda. Om Sanda, bagaimana rawat saya segini, gini, burung saya kurang begini. Hanya Om Sanda katakan itu sudah cukup bagus. Mungkin kurangnya perlunya seperti ini. Coba mungkin dirubah seperti ini. Itu sudah selesai. Om Sanda anggap itu apa? Sebagai pengaminan saja. Ternyata teman-teman ini memang kurang yakin. Gitu lah ya. Ini seperti mana kita itu pelihara hewan yang lain. Kita ada kedekatan dengan hewan yang kita pelihara. Kita coba untuk mainkan sugesti dan kita coba untuk menjiwai apa yang dia mau. Ya ini burung juga sama teman-teman. Murai batu ini juga sama. Coba teman-teman punya burung bagus, tetapi teman-teman tidak yakin burung itu nanti juara atau tidak. Burungnya udah bagus, duitnya banyak, tapi kurang yakin, nggak jadi juara tuh burung. Ini nggak? Coba nanti buktikan apa kata saya. Gitu ya teman-teman ya. Cobalah untuk belajar menjiwai burung yang teman-teman pelihara. Bagaimana caranya? Bicaralah dengan alam bawah sadar teman-teman semuanya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.